Sutresno Budaya, Sugeng Rawuh di obrolan budaya. Hari ini kita akan menyelami salah satu kuliner yang sederhana, tapi syarat makna. Apa itu? Jadah tempe. Iya, siapa yang belum pernah mencicipi jadah tempe? Di depan saya juga ada jadah tempe tapi belum bisa dicicipi. Tapi kalau Anda sudah pernah mencicipi tentunya Cah Ayu nggo klambi abang. Jebul. Aduh, wis cakep aku deg-degan. Cah Ayu nggo klambi abang, jebul wis ana sing duwe. Yen dolan ning Kaliurang, aja lali jajan jadah tempe. Mantep. Bagi bakule jadah tempe guyang-guyu ini. Sae. Iya, jadah tempe banyak orang mengenal sebagai makanan khas dari Kaliurang. Tentunya tidak sedikit loh yang benar-benar tahu apa sih di balik dari jadah tempe ini. Ada syarat dengan makna. Tentunya di sini tersimpan sejarah, nilai budaya. Terus yang baku ini perjuangan UMKM untuk melestarikan jadah tempe ini tetap lestari. Bersama saya Titi Renggani dan telah hadir dua narasumber di studio ini. Ini ada pengusaha kita, Mas Angga Kusuma Aribowo, pengusaha kuliner jadah tempe Mbah Cari. Betul, ngaturi sugeng Bu. Nah, betul lu. Ono manis-manis sih ngene jadah tempe. Dan saya sapa juga budayawan, ada Pak Ratun Untoro. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iya, kita akan ngobrol bareng, kita akan tukar kawruh loh. Bukan makan bareng ya? Makan barengnya nanti. Nanti sudah disiapkan sama Mas Angga ini. Ya, kita akan tukar kawruh, kita akan memberikan informasi juga berkaitan dengan bagaimana jadah tempe itu bukan hanya sekedar kuliner, tapi sebagai identitas budaya. Langsung saja kita akan tanya langsung yang pertama kepada Mas Angga, ini pengusaha jadah tempe. Ini kan jadah tempe itu sudah dari turun temurun gitu nggih? Iya, sekarang sudah generasi keempat, Bu. Generasi keempat, itu udah berapa tahun itu, Mas? Kalau dari pertama kali itu kita riset sudah dari 1930. 1930. Berarti Bahkan sekitar Indonesia belum merdeka ya? Iya. Sekarang udah hampir 50 tahun lebih. Iya, sudah 50 tahun lebih. Ini kita pertahankan sampai sekarang. Oh gitu, dipertahankan sampai sekarang. Itu dipertahankan saja atau resep-resepnya juga dipertahankan dari generasi ke generasi? Dari mulai bentuknya, penyajiannya sampai resep itu kita pertahankan sampai kapanpun, Bu. Gitu. Oh gitu. Berarti cita rasa jadah tempe itu yang dari tahun 1930 sampai sekarang tahun 2025 itu tetap ada. Seperti itu. Seperti Betul, itu. Tidak jadah ada perubahan barengan sama tempe. Ada perubahan tapi bukan perubahan di produknya, Bu. Cuman pengembangan aja. Kayak ada jadah bakar gitu. Oh gitu. Gitu. Cuman dampingin aja, ada gembus, ada tahu bacem, tapi yang otentiknya itu jadah tempe itu akan kami pertahankan. Oh, bahkan begitu. sampai nanti beratus-ratus tahun lalu. Luar biasa. Beratus-ratus tahun kita akan pertahankan itu. Ya, jadah tempe itu kan dari materinya ataupun mungkin bahan-bahannya. Secara faktor demografi mungkin beda-beda atau enggak ini untuk bahan bakunya? Bahan baku sama ya, Bu. Semua itu sama. Jadah atau uli itu kalau orang lain nyebutnya uli. Bahan baku itu dari beras ketan dan kelapa. Nah, yang bedakan jadah tempe di Kaliurang Jogja itu perbandingan antara ketan dan kelapa itu hampir sama resepnya. Jadi dia lembut dan gurihnya pas banget. Oh, gitu. Nah, dipadukan dengan tempe bacem, nah itu banget. Karena apa? Jadah itu di seluruh Nusantara sebenarnya ada, Bu. Karena namanya kan beda-beda, ada uli, ada gogos kalau nggak salah ya, ada macam-macam. Tapi kalau di Jogja itu perpaduannya bareng tempe bacem. Nah, kenapa tempe bacem? Nah, nanti Pak Ratun kenapa harus tempe bacem? Ini karena seia sekata loh ya ini ya. Nek ono jadah ya ono tempe. Nek ono tempe ya kudu ono jadahe. Atau bagaimana ini? Nah, ini Pak Ratun ini, bagian Pak Ratun seperti apa sebenarnya? Ini menarik ya kan. Iya. Beliau itu pelaku itu pasti lebih dalam menggerakkan UKM-UKM-nya banyak mengalami hambatan. Salah satu hambatan adalah beras.
Apanya itu? beras Betul. ketan. Beras ketan ya Iya. hambatannya. Yang pas segini, yang mereka apa itu belum banyak variannya. Betul, ya. Opo nandur dhewe, opo tuku dadi? Iya, Oh, terus gitu. stoknya apakah mampu? Oh, Itu baru Indonesia, satu orang. Nah, baru jatah satu. tempe jatah kita berapa orang? Iya. Belum kedelai, akhirnya kita delay impor. Ya. Tuh, Hmm. itu yang membuat kita harus kembali mendalami filosofi wong Jawa. Ika aku nandur ketan kanggone apa? Mengapa aku harus nandur delay? Mengapa ada tempe? Mengapa ada jatah? Tapi aku tak cerita sih ini, Mbak. Apa sih Saya yang tentang cerita? jatah ini saya mempunyai pengalaman sejak lahir. Iya. Jadi pada saat saya kecil mau dun lemah, tedak seten. Oh, Tidak iya. siten. Tidak siten itu. Mm-mm. Saya tuh kan belum bisa ngomong waktu itu dari Iya. yang saya itu. Hmm. Terus saya itu bisanya hanya bunyi dadai. Dadai. Iya, iya. Terus simbah bilang, ya saya tak kayak jadah. Iya. Hmm. Tadi pada saat tedak siten saya duduk di jadah gede ini sama ini Mas. Oke, oh iya. Jadah. Betul. Tapi Terus, karena spontannya Iya. simbah saya membuatkan jadah untuk tedak siten, itu jadahnya bukan jadah yang warna hitam dan putih, Putih. merah, Warna apa? warna biasa, Hmm. warna yang Putih, putih. ya. Nah, putih bukan gitu. hitam. Kalau hitam Warna-warna itu jadah warna hitam untuk tedak siten, Mm-mm. itu maknanya kecerdasan. Oh, Jadi maknanya itu. Saya tidak hitam, jadi jadahnya putih, aku orang cerdas aku. Oh, Iya, iya. Tapi jadah itu Ya. maknanya ulet. Nah, aku ulet tadi. ulet. Betul. Ya, ulet Hmm. terus artinya ulet nyambut gawe, ulet golek Oh, duit. gitu. Tungane. Jadi zaman dulu itu manusia Jawa itu kan secara verbal kurang mantap kalau berdoa karena memang tuntunannya itu tidak langsung, kecuali sudah agama-agama samawi datang. Iya. Itu kalau doa ini, doa ini. Nah, pada saat itu dulunya kan belum ada doa yang template doa itu. Iya. Template doa mau tidur gini, mau makan ini ke template Iya. ya. Sana kan isi formulir. Iya. Nah, kalau dulu kan tidak ada. Maka terus pundi ini pangeran, saya pengen berdoa untuk anak saya. Ben ulet nyambut gawe. Akhir ditambahi dengan simbol-simbol itu sebabnya. Salah satunya jadah. Jadah gitu. ki, jadah ki ulet, jadah ki raket, jadah Lengket. ki lengket. Oke. Nah, makanya untuk jadah manten. Ya, Dengan gitu. mantenan ben raket. Raket. hubungannya Ya, hubungannya bagus. Oh, gitu. Kupon terus angel banget dipecah belah loh. Oh, Disuwir nganggo anu angel banget Iya. ganteng-ganteng itu angel. Iya. Nah, itu salah satu mengapa kita menggunakan jadah dalam berbagai kegiatan tradisional. Itu penguat doa verbal. Nah, Oke. lainnya juga ada. Misalnya ada godong awar-awar, Godong awar-awar. godong alang-alang, Mm-mm. godong mojo. Mm. Nah, mojo, awar-awar, anang-anang, itu Iya. kan terus godong lo. Godong lo. Nah, itu penguat verbal yang bunyinya ojo lo wis dialang-alangi. Ojo lu wis dialang-alangi. Ojo rene wis dialang-alangi. Oh, gitu. Iki anakku lagi bayi, Mm. terus ojo diganggu. Gitu. Mau godong mojo, godong lo, godong alang-alang. Mm. Ojo lu wis dialang-alangi, kan penguat verbal Penguat doa. verbal Betul. doanya. Termasuknya jadah tadi. Kemudian ada lagi di zaman sekarang, saya itu pernah di Kaliurang juga mengajarin cah cilik nulis cerita cekak Iya. Jawa Iya. yang diangkat tentang jadah. Oh iya. Rame, hanya 2 tokoh ini. Mas, jadah kuwi digawe saka apa? Cah cilik padu. Beras, udu, ketan. Beras, ketan, ngamuk. Beras, ketan. Sing gawe jadah nih jeneng anak itu. Oh, gitu. Beras ketan bro, beras ketan waduh. Le ana apa le? Mbah, jadah itu digawe saka beras toh. Tuh ya ketan yo bayo. Ngono itu terus padu meneh. Iya. Nah, akhirnya terus simbahnya dengan bijaksana keduanya benar. Karena jadah itu dibuat dari beras ketan. Oh, gitu. Itu menjadi ternyata. dari beras ketan. Hmm. Mengapa kita membuat beras ketan? Karena itu hasil adaptasi manusia Jawa terhadap lingkungannya sejak zaman dulu. Seandainya saja kita menggunakan sagu, itu nggak cocok dengan tanah Jawa. Jawa. Iya. Menggunakan gandum tidak Iya. cocok dengan Jawa. Betul. Nah, akhirnya makanan-makanan dari sagu, dari gandum itu tidak populer di Jawa karena
tidak bisa tumbuh di Jawa. Nah, mengapa jadi jadah? Mengapa jadi tempe? Itu karena proses pengolahan terhadap dan adaptasi terhadap lingkungan kita. Oke, baik. Dan kemudian tempe Iya. dan jadah itu sudah terekam dalam manuskrip kita. itu loh. Manuskrip kita itu Manuskripnya luar sudah biasa. ada manuskrip ini. itu sejak zaman Kidung Hariwangsa. Oke. Kidung Hariwangsa Oke. itu tahun 1200-an, Iya. zamannya akhir kerajaan Singosari. Kidung Hariwangsa itu menceritakan Lembutal. Lembutal itu akhir-akhir kerajaan Singosari yang menceritakan akan tumbuhnya kerajaan Majapahit. Nah, di situ ada pertemuan, salah satu hidangannya namanya juwadah. Juwadah. Juwadah Gitu. atau jawadah atau jadah. Jadi dalam teks itu ada 3 versi, ada yang menyebut juwadah, ada yang menyebut jawadah, dan ada yang menyebut jadah. Jadah diuleni, jadah sakreneng oleh-oleh itu. Oleh-oleh itu. Nah, jadi, kemudian itu tahun 1200-an. Tapi tahun 1700-an dalam serat Centini, serat Damarwulan, Sabda Palonayang Gwenggong itu juga sangune itu jadah. Jadah. Jadi si serat Centini itu tokohnya itu ketika perjalanan mau dari Prambanan ke Pajang, itu sangune jadah. Dan itu tertulis jadah, termasuk tempe. Jadi itu lah tanah Jawa. Oh Nah, gitu. Jadi sangune udu roti. Utuh roti kok zaman saiki gitu ya. Tapi jadah. Dan itu betul-betul karena hasil adaptasi manusia terhadap letak geografi di Jawa, di tanah Jawa. Gitu. Kita tidak salju. Tidak salju juga karena salju ada yang bisa dimakan kan. Iya. Tapi di sana bukan daerah kita dan tidak adaptasi kita. Oke. Nah, apakah dengan proses adaptasi yang lama manusia Jawa terhadap lingkungannya sehingga menimbulkan adat istiadat, jenis-jenis kuliner yang terbuat dari pertanian itu akan kita teruskan ketika budaya bertani sudah tidak ada, Mas. Ya, marilah kita menanam, marilah kita membudidayakan tempe. Kuliner tempe dan jadah. Sementara orangnya tidak mau nandur delay, tidak mau nandur pari, tanduri omah. Ya toh dadek kita lantol, aspal disebarke. Ya. Nah, niki paling tidak nanti pengusaha kuliner seperti Mas Angga ini ya bingung juga nanti untuk apa proses produksi kesehariannya nantinya. Seperti apa Mas Angga? Kan sekarang itu era modern. Berarti kan sekarang banyak sekali makanan-makanan modern juga. Seperti apa mempertahankan cita rasanya? Kita mempertahankan cita rasa itu bukan perlu penyesuaian ya. Kita memang effortnya perlu tinggi, Bu. Karena apa? Tesnya sekarang itu sudah tergerus dengan tes budaya Barat dan modern, Mbak. Ilate ya? Ilate. Anak sumpah. kecil makan roti biasa ya. Makan sosis dan ya udah biasa. Dan bagaimana ilatnya itu agak susah kita kenalkan lagi. Nah, maka dari itu kita coba kenalkan lagi dan kita pertahankan ini loh deh, jadah tempe ini aslinya seperti ini zaman dulu kayak gini loh. Dan ternyata Bapak Ibu bahwa ternyata ketika kita nyobakan ke anak kecil itu malah tanduk 2 kali, Pak. Kita pernah datang ke tunjungan original. Makan 2 kali, Pak. Jadi pas ada kunjungan anak TK, kita berharapan wah mesti lah seneng. Tapi ternyata tanduk 2 kali, mau lagi malah kurirnya itu ya. Berarti mungkin ada gap itu, nggak pernah makan kayak itu zaman dulu, zaman yang sekarang kita kasih rasa yang original dan itu bakalan jadi menjadi riset lagi. Jadi harapan kita bahwa ini anak-anak zaman sekarang sudah ke modern banget, nah kita riset lagi nih zaman seperti ini. Jadi maka kita harus mempertahankan mulai dari bentuknya, resepnya, rasanya. Tetapi kita juga harus adjust di zaman sekarang. Zaman sekarang nggak terlalu suka manis, Bu. Gitu ya.
Kok Sudah manis berubah banget? lagi ya? Ya berubah lagi, tapi kan terus nggak mungkin kita hambar itu kan nggak Iya. mungkin. Nah berarti kita levelnya kita turunkan. Oh, berarti dikurangi gitu Dikurangi ya. sedikit, tapi kan Eh, manisnya zaman dulu kan Tempenya atau jatai? tempenya pak. Tempenya. Tempe Tempenya. bacem zaman dulu Bacem. mungkin manis banget ya, Manis, ya. manis banget ya. Lendi. Lendi, Lendi. legit ya Lendi. bahwa ini. Nah kita memang kita turunkan sedikit tapi nggak sampai level di 50%, hanya 20%. Turunnya. Iya, Jadi masih turunnya. masih 80% Masih manis ya, 80% dibanding yang dulu. Dibandingkan itu. Kenapa? Biar orang tetap senang. Nah, tetap senang. Nah, wah, kan soalnya zaman dulu pas kita masih resep yang sama manis banget, itu masih kemanisan. Masih kemanisan Iya, gitu kemanisan. ya. Saya dicolok gula tidak jadahnya. Enggak, Pak. Oh enggak. Jadi jatahnya murni ketan kelapa garam aja, Pak. Jadi gurih Jadi gitu nggak loh gurih, ya. rasanya. Ya. Oke, nah, tempe bacem itu kita adjust lagi, wah banyak, wah manisan ini kok nyengat dan sebagainya. Wah ini gimana ya kalau dia udah bilang kemanisan dia nggak mau makan lagi kan kita nggak sesuai harapan kita ya, pengennya makan lagi. Nah akhirnya kita adjust lagi, kita turunkan dan dia sesuai, wah pas ini enak sekali gitu. Nah itu bentuk kami bagaimana mempertahankan resep tapi harus beradaptasi walaupun dengan sedikit, Pak. modern Jadi ini nggak- gitu ya. Jadi disesuaikan dengan lidah zaman sekitar. Bosone not zaman kelakone. Oh, Not oke, oke. zaman kelakone. Nah, Iya. zamane, kalau zaman dulu memang harus manis karena memang untuk kebutuhan energi Energi, iya. perlu gula banyak. Makanya Iya. makanan-makanan khas kita itu manis banget. Geplak bantul itu manis iya. banget toh. Iya. Zaman dulu karena memang Iya. itu untuk bekal makan, untuk ke sawah Energi. dan lain-lain. Energi karena belum makan nasi. Kan kalau nasi mana lebih baik dijual Iya, ya. gitu. Nah, terus kemudian tempe, bacem dan apa-apa dibuat manis. Gudeg Gudeg. dibuat manis karena memang untuk menambah. Nah, sekarang kita itu tidak pernah gerak, semua duduk gini saja. tidak kurang tenaga lah. Terus dikurangi manisnya gitu loh ya. Kalau tidak nanti terus gula. Nah, karena gulanya mengendap tidak Iya. patut untuk bergerak. Iya. Itu zaman sekarang. Oke, Pak Ratun, ini berkaitan mengapa nih jadah tempe itu bisa jadi atau bisa menjadi ikon dari budaya suatu wilayah seperti apa, Pak? Kalau itu jadi namanya ikon atau itu kan berdasarkan filosofi atau akar yang membuat dia mengapa ada. Iya. Jadi tidak bisa jadah tempe itu menjadi ciri khasnya orang yang tidak punya makanan atau penghasil beras, pengambil padi. Tidak mungkin misalnya di teman saudara kita di Papua itu kan makanan pokoknya bukan pari, bukan pedas. Jadi tidak mungkin. Ini punya aku ya tidak mungkin. Jadi akarnya begitu. Jadi tadi pada sore pagi tadi saya juga sedang ngobrol. Misalnya ada batik. Batik itu diklaim milik orang lain. Tapi di orang lain itu tidak bisa punya akar sejarah mengapa batik itu parang. Mengapa ini Megomendung. Hanya gambarnya saja yang diambil. Seperti jadah kalau diambil, makanya kuat sekali jadah tempe itu milik kita. Dan itu harus menjadi daya jual yang penjenamaan atau trademark yang bagus. Karena kita punya dasarnya. Dasarnya apa? Pertama, memang orang Jawa itu nandur pari, nandur beras, nandur ketan, nandur dele. Dulu. Pertama itu. Jadi mengapa ini? Karena ini. Yang kedua, kemudian dia menyesuaikan diri dengan doa-doa tadi. Jadi doanya itu disesuaikan dengan yang dia punya. Tidak mungkin doanya terus diganti nganggo liyane. Oh, angel golek iki ya. Saiki golek godhong ora ono, golek mojo ora ono dan lain-lain. Terus kemudian malah sekarang golek jadah ya ora ono. Iya. Lah nek golek ketan ya. Angel golek ketan. Itu akhirnya akarnya bisa hilang. Kalau akarnya bisa hilang, itu menjadi hilang, Mas. Ya. Oh gitu. Itu menjadi hilang, terus orang sudah tidak mengenal lagi bahwa jadah itu dari tanaman asli kita yang namanya ketan itu. Kalau kedelai juga demikian. Taunya kedelai nanti, jangankan nanti ya, generasi sekarang di bawah kita itu sudah jarang melihat tanduran delai. Tanduran dele. Ya, dengan ini yang tanduran dele. Nek tanduran ini lho, nek dele ini ono nang impor, tapi tanduran ini lho warnane itu. Oke, baik. Berkaitan dengan tadi disampaikan Pak Ratun kan tandurannya ora ono, ketan ataupun beras ketan ataupun kedelai. Bagaimana ini Mas Angga untuk mencukupi produksi dari jadah tempe ini? Apakah menggunakan di daerah sekitarnya, petani-petani sekitarnya atau bagaimana? Sebelum itu kita ceritakan dulu. Jadi memang
semua itu di kita itu harus kita proses awal di kita saat ini generasi 4 adalah mengenalkan kembali dulu bagaimana wujud jadah tempe itu kita harus kenalkan karena gempuran makanan modern sangat masif. Nah, tetapi kelemahan kita adalah dari sumber bahan bakunya. Oh gitu. Sumber bahan bakunya beras ketan banyak yang nggak asli Indonesia, tetapi ada beras ketan lokal ada, tapi tidak mencukupi kebutuhan. Kenapa? Karena beras ketan yang ada di kita yang lokal itu kadang kualitasnya nggak terlalu bagus. Nah, kalaupun ada, itu harganya terlalu tinggi sekali dibandingkan yang bukan asli Indonesia. Nah itu, dari beras ketan lebih murah impor ya? Ya, lebih murah impor. Dan kualitasnya bisa acek gitu. Nah, lalu kedelainya tempe. Tempe itu juga nyencau ya impor. Karena apa? Gitu. Pengrajin sebenarnya ada, tapi tidak mencukupi untuk proses produksi. Tapi tetap diambil juga ya? Iya, tetap harus ya. Karena nanti kan akhirnya kalau dari bisnis kan kalau tempe kedelainya terlalu mahal kan kita juga susah ya. Jadi para pengrajin nggak, kita ada lokal dia nggak bisa ngasih harga. Jadi susah, jadi dia tetap pakai yang impor. Tetapi dalam konteks ini adalah kami menyiapkan ke situ. Jadi kita mempromosikan gitu. Ya untuk bahan ya tetap harus kita proses untuk lokal. Karena kan ini misi kita nggak hanya mengenalkan produknya itu, tapi bagaimana dari hulu ke hilir akan kita persiapkan. Gitu. Nah tadi bahwasanya sekarang sudah mulai muncul Pak ketan yang lokal, tapi memang premium dia maksudnya. Tapi gitu. dari daerah mana itu? Kaliurang sana atau bukan? Masih dalam Jawa. Masih dalam Jawa. Kalau di Jogja sendiri kemungkinan nggak ada. Bukan kan? Tidak banyak ya. Tidak banyak. Gitu. Jadi tetap merambah ke daerah lainnya lagi. Kita masuk BPTB ya, Warisan Budaya Tak Benda ya. Jadi mirip dengan Warisan Budaya Tak Benda Sate Klathak. Sate Klathak ini satenya ono, begini. Tapi terus kemudian wedusnya sampai akhirnya ada bantuan untuk wedus, khusus untuk mendukung. Nah, yang sudah parah itu gamelan. Gamelan itu pembuat gamelan tidak ada, padahal itu warisan dunia malah. Gamelan itu sing gawe gong itu sudah tidak ada. Tinggal satu. Padahal itu warisan. Warisan kok yang meneruskan supaya ini menjadi warisan dunia kan jadi tidak ada. Nah, sama dengan jadah tempe. Jadah tempe sudah kita akui, kita daftarkan dalam warisan budaya tak benda, tapi pendukungnya supaya ini ada terus itu susah kan. Masuk tempe terus jadi kayak museum, museum tempe, museum jadah gitu kan. Kalau gamelan rada mesra ya, orang sing gawean, gitu. Tapi kalau jadah tempe nanti warisannya itu harus dan ini urusannya pemerintah itu harus betul-betul dari hulu ke hilir tadi. Iya, menjadi sebuah kebanggaan kalau datang ke Jogja itu biasanya oleh-oleh apa? Jadah tempe saka Kaliurang. Biasanya seperti itu. Padahal tidak hanya di Kaliurang saja. Sekarang di seluruh antero DIY sudah ada juga jadah tempe ya. Tinggal nambahin aksara Mas, aksara Jawa. Aksara Jawa tambah kita ini. Itu sering ini Mbak. Kita itu sering keluar negeri atau kemana-mana itu lebih seneng beli oleh-oleh yang ada aksaranya lokal. Aksara Thailand, seneng itu. Itu kopi Thailand gue orang tau diombe wadai gitu ono terus dipajang wadai. Dan nanti jadah tempe juga demikian. Wadahnya itu nanti bungkusnya dikasih aksara itu orang sudah senang terus dikasih tas aksara Jawa itu dipajang. Nah, jadahnya orang. Larang goro-goro tulisannya gitu ya. Berkaitan ini kemasan. Branding, kemasan itu penting juga kan Mas Angga. Seperti apa ini menurut Mas Angga? Berinovasikah tanpa menghilangkan keaslian dari jadah tempe itu seperti apa? Masalah branding ya? Kami branding dan juga kemasannya. Kemasan jadah tempe seperti itu. Jadi kami berangkat dari Mbah Cari. Jadah tempe Mbah Cari karena pelopornya Simbah ya. Mbah Cari kami masuknya generasi keempat. Nah, bagaimana kita mendeliverikan pesan ini kepada anak muda yang saat ini pengennya kemasan yang bagus, branding yang bagus. Nah, maka dari itu kami mencoba atau merebranding namanya Suguhan by Mbah Cari. Kenapa? Biar anak muda ini seneng. Mbah-mbah kadang ya anak muda ya agak
kurang Iya. menarik itu. Saya mungkin ya anak udah mbak-mbaknya Iya. Pak wis tua banget kayak gitu, produknya kuno banget misalnya gitu. Walaupun tetap kuno tradisional memang bagus, tapi kan kami juga harus beradaptasi dengan namanya suguhan by Mbah Jare. Kayak suguhan logonya bagus, kemasannya bagus, mulai tertarik gitu. Nah, itu salah satu visual kami, salah satu mendelivery pesan ke kami. Nah, akhirnya kami rebranding itu, terus kita menceritakan dari hulu ke hilir itu kepada anak muda. Kan zaman sekarang anak muda itu sering diceritain. Itu kenapa? Nah, itu kita mulai menceritakan itu. Termasuk proses masaknya. Proses masaknya. Ada storytellingnya berarti. Iya, kita Masaknya tidak pakai kompor gas gitu ya. kalau kami nggak terlalu gitu Pak, karena kebetulan kami ada inovasi yang namanya jatuh tempe frozen. Oh, jatah tempe frozen. Ya, jadi kuliner tradisional Bu, itu mandeknya adalah di delivery atau penyampaiannya. Karena belum awet ya gitu ya. Iya, belum awet. Misalnya kayak lupis. Lupis maka di sini udah selesai, nggak bisa dikasihkan ke orang-orang. Nah, dia mau pulang harus pagi-pagi ngantri, wah nggak terlambat ya, nggak bisa pulang, nggak bisa cuma menceritakan. Padahal produk yang bagus itu menurut kami adalah bisa diceritakan dan bisa dikasihkan, Pak. Karena diceritakan, pokoknya panganannya seperti apa itu. Nah, ketika ini loh nyoba, nah itu harapan kita bahwa dimakan sendiri, dimakan sendiri dikasihkan. Nah, itu dengan cara. Nah, akhirnya kita berinovasi dengan cara frozen. Di frozen. Nah, itu awet kayak gini. Kalau di fresh yang siap makan itu hanya 24 jam atau 2 hari 1 malam. Iya. Kalau frozen itu bisa 3 hari, Bu. Oh, tapi dari sisi cita rasanya apakah berubah nggak nantinya? Jadi kami riset, kami belajar mengolah teknologi itu frozen. Oh gitu. Ya, frozen akhirnya ya rasanya tetap sama karena ada proses-proses tertentu yang harus kita pertahankan. Ada proses tertentu yang harus adjustment atau disesuaikan. Misalnya gini, ikan itu kan frozen juga Bu. Iya. Tapi ketika dimasak sama nggak modern rasanya? Beda ya? Ya, bisa sama bisa beda. Kok malah beda? Orang segar. Ya, kalau kita beli ikan tuna, Pak. Oh iya. Ikan tuna yang dari misalnya itu kan penyimpanannya itu betul, Pak. Ya, penyimpan dari kapal terus bawa ke sini kan sebenarnya beku. Iya, beku. Nah, itu ya kita juga menyampaikan bahwa frozen itu juga cita rasanya sama karena ada mispersepsi bahwa ketika di frozen rasanya beda. Padahal itu sebenarnya mungkin prosesnya yang salah aja, Bu. Oh, jadi proses saat frozen itu biar bisa siap dinikmati itu yang beda. Iya, itu proses itu, proses produksi yang berbeda itu yang membuat. Nah, itu kita di generasi 4 ini belajar menggunakan teknologi. Perkembangan zaman itu teknologi. Nah, makanya itu kita siap. Nah, sedangkan kalau di suhu ruang itu kita tahan 3 hari, kalau beku itu bisa 8 bulan, Bu. Oh, beku bisa 8 bulan, suwe juga ya. Bahkan kita pernah riset ini sebenarnya udah dari 2021, Bu. Risetnya. Gitu, nah, risetnya. Itu kita pernah nyimpen tahu, Pak. Tempe itu 1 tahun lebih masih bagus. Masih bagus. Ya, tapi kita berani bawa 8 bulan aja udah cukup. 8 bulan aja. Jadi tidak dipaski setahun ngono gitu ya, 8 bulan aja. Berarti kan kami ingin melestarikan plus kita memberikan solusi untuk generasi muda. Oke. Karena jadah tempe berasal awal-awalnya dari Kaliurang, berarti kan dekat dengan Gunung Merapi ini. Ya, Pak Ratun, bagaimana nih Pak Ratun? Pertanyaan Gunung Merapi ya. Sejak Gunung Merapi, kan biasanya ada nilai-nilai historis, terus ada ritual tentunya saat penyajian. Zaman dulunya seperti apa Pak Ratun? Saya itu malah aneh ya, karena jadah. Nah, saya kira tadi frozen tuh. Jadi orang Gunung Merapi yang di sana itu dulu tidak banyak menghasilkan pari. Pari kan yang daerah sini-sini dibawalah ke sana. Tapi kalau di sana terus piye carane rada awet. Gitu ya. Seperti prosesnya wong Gunung Kidul gawe gaplek. Nah, itu ben awet piye carane karena posisinya memang susah. Nah, di sini juga punya posisi-posisi seperti itu sehingga ada inovasi-inovasi gawe jadah. Itu secara perjalanan dari produsen ke konsumen di daerah sana. Tapi saya tidak tahu apakah dulu itu jadah itu asli sana Kaliurang. Kan semuanya di daerah kita. Di daerah semua ada jadah. Dan itu tidak berkaitan dengan Kaliurang, hanya saja pada saat di sana banyak orang piknik, kemudian panganannya murah. Panganan murah ini jadah tempe. Misalnya saingannya kan sate kelinci. Iya. Sate kelinci lah, makanya jadah tempe itu. Kalau untuk ritual-ritual saya pikir sama saja. Sama saja di daerah-daerah mana juga ada begitu. Ada jadah itu bagian dari
penguatan verbal berdoa. Jadi jadah ini ben ulot ben itu. Jadi tidak khas Kaliurang. Khas Kaliurangnya itu akhir-akhir ini saja ketika ada banyak orang senang jadah, terus kemudian piknik di sana, terus kami jadah. Nah, makanya wong tua terus kemudian kemasannya biasa saja itu karena dianggap murah. Nah, jadi kesan itu mungkin perlu ditambah teruskan Bapak. Belanja jadah tempe itu sih murah. Kan saingan ini gugut larang-larang semua. Jangan sampai kita malah bermerek mahal. Wah jadah tempe saya larang aku tak ganti wae. Itu kan berarti tetap harus mempertahankan harga ya. Jadi kalau orang menjadi penting itu karena objek wisata zaman dulu dan sekarang pun masih ramai gitu. Oke. Mas Angga, kan sekarang banyak kuliner orang datang ke Jogja itu mesti oleh-oleh. Nah, banyak sekali persaingan-persaingan. Sebagai pengusaha jadah tempe, itu mungkin ada strategi-strategi agar usaha Anda itu tidak terpengaruh dengan usaha-usaha lainnya itu, dengan makanan-makanan oleh-oleh lainnya. Seperti apa, Mas? Kami yakin bahwa kami pelopor ya. Pelopor, kami pertama kali yang jadah tempe frozen. Nah itu bahwasannya yang menjadi kendala itu adalah bagaimana kita mendeliverkan pesan lagi. Gitu. Oleh-oleh itu orang bakpia gudeg keplak gitu. Nah itu oleh-oleh jadah tempe. Dan itu awet. Karena apa? Zaman dulu jadah tempe itu belinya hanya di Kaliurang dan siap makan dan dia mau bawa pulang nggak bisa karena misalnya mau pulang nih Bu pagi check out jam 9 harus ke Kaliurang dulu kan nggak mungkin. Nah makanya kami hadir di tengah kota dan ada frozen. Nah ketika sudah pesan kita untuk kita delivery, wah ini oleh-oleh itu ada loh selain bakpia dan gudeg itu bawa jadah tempe. Nah akhirnya kita menjadi semangat Bu karena kita pionir untuk melakukan itu. Nah tetapi juga tidak menyombongkan diri wah kok pernah dan sebagainya, tapi tetap kami bagaimana caranya bahwa jadah tempe ini juga enak dimakan mereka Bu. Dalam artian gimana caranya ya tadi tetap kita menyelesaikan lidahnya tadi Bu. Kita nggak terlalu manis juga bisa kita sampaikan ke mereka dan kita kemas dengan cerita-cerita tersebut bahwa ini ya, kemas dengan cerita. Nanti ditambahi sejarahnya dari sejak Ari Wangsa gitu. Sejak itu kita sudah mengenal jadah tempe. Kemudian saat ini ada pergeseran ya Mbak. Baik itu ada pergeseran dari yang sakral ke yang profan. Dulu memang sakral jadah itu sebagai bagian dari berdoa, itu ada di istiadat, sekarang menjadi kapital. Jadi dulu itu tidak perlu proses banyak-banyak, tidak perlu lama-lama, karena memang ini hari ini saja dan panennya itu yang disimpan kan umbuan beras itu gabai, nah, bukan jadai. Gabai bukan jadai. Gabai bukan jadai. Jadi ketika menjadi jadai dimakan saat itu bareng-bareng begitu. Nah ketika sekarang zamannya itu zaman sudah harus memproduksi banyak, kemudian harus diekspor kemana-mana, keluar daerah setidaknya dibawa menjadikan oleh-oleh itu yang sakral tadi kan sudah tidak sakral, menjadi profan dan kapital. Yang kapital itu kita memang harus menyesuaikan dengan keadaan zaman ini. Zaman sekarang tiba oleh dan harus bisa menjangkau beberapa hari, bisa sampai ke jauh. Kalau dulu kan tidak cuma sa-RT, kita tangannya saja diundang. Sekarang harus saya bawa ke Jakarta, saya bawa ke Lampung, saya bawa ke Sulawesi, itu bagaimana caranya? Itu inovasi ini seperti ini. Itu tidak masalah. Akhirnya kita menjadi orang yang mampu menghadapi tantangan zaman. Jadi Jawa itu orang kuno, jadah itu tidak kuno, tapi jadah itu masuk kekinian sudah bisa. Menyelesaikan masalah orang-orang zaman sekarang itu. Orang-orang zaman sekarang masalahnya bukan makan, bukan lapar, tapi piye untuk ngasih. Bagaimana itu bisa tahan lama. Akhirnya frozen itu menjadi luar biasa, menjadi beda banget dengan negara-negara agraris. Karena frozen itu bukan negara agraris, frozen itu bagian dari si beruang salju. Beruang salju itu kan punya frozen dia. Jadi pada saat musim semi musim dia makan banyak, gemuk, kemudian hibernasi ya, terus ditumpuk jadi gemuk. Pada saat musim salju dia keluarkan lagi dari tubuhnya,
diolah lagi, dia tidur aja kenyang. Iya. Nah itu produk frozen itu. Produk frozen itu Wah, seperti itu dan asal siapa muasalnya. agraris orang. Biasanya nggak Agraris itu langsung tiap hari ya. panen kan. Iya. Mereka kan tidak gitu. Iya. Jangan betul, sampai betul. kita seperti itu ya, beruang itu ya. Jadi sebenarnya ilmu beruang itu Mm-mm. kita manfaatkan untuk, karena kita sekarang semakin visioner. Hmm. Orang itu tidak hanya memikir saiki ana dina nopo, Ya. tapi setahun lagi ono apa ora. Setahun lagi ono anak susuku sesuk itu apa ora. Nah. Semakin visioner. Ya. Orang yang semakin cerdas dan semakin pintar itu semakin panjang visinya. Pak jenengan kan mikir sesuk 100 tahun lagi, 10 tahun lagi toh. Iya. Nek wong manten saya wong edan, kan Iya. dipikir mung sedina iki toh. Dina Iya. kita. Makan hari detik ini tok, engko orang mikirnya. Nah, hewan-hewan pitik itu Hah? jadi mikir hanya saiki, orang mikir ke engko Orang mikir apa? engko. Iki tak entekke nggo kapan ora ana pitik itu karena memang tidak cerdas. Semakin cerdas semakin Iya. panjang. Hmm. Nah, maka NASA itu mikirkan ribuan tahun lagi Iya. ketika bumi meledak habis kita harus pindah ke Mars, kita ke planet mana. Kan Hmm. pikirannya aduh banget. Nah, Iya. adik paling aku engko mak apa? Aku sesuk mak apa? Aku sok ben mak anak turunku. Itu tok 100 tahun aja kita sudah pinter. Nah, ribuan tahun kita belum bisa. Nah, Frozen siapa tahu bisa Jadi menjadikan miniatur dari proses visioner orang zaman Jawa zaman sekarang. Iya. Gitu. Iya. Oke, Mungkin Mas betul. Angga bisa cerita dong berkaitan dengan ini apa pelanggan, mungkin wisatawan ataupun wisatawan lokal Ya. begitu yang sering menikmati jadah tempe ini. Apakah terus berpikir juga kan ini biar yang disampaikan Pak Ratun tadi ben tekan sok iki Ya. usaha ini. Itu seperti apa? Adakah cerita-ceritanya? Monggo, Kalau- sekalian diunjuk, sekalian Iya. didar. Biar tidak hanya menjadi pajangan. Ada lomboknya juga ya, Mas? Ada logonya. Itu sebenarnya kalau lombok itu buat taman aja, Pak. Karena Oh, buat hiasan biar, gitu ya. tambahan nggak apa? Kan orang Jakarta itu Mm-mm. buat nambahin rasa aja, Pak. Jadi jadah tempe biar nggak terlalu manis. Anak Dia pedes-pedes sih, pedes-pedesnya. gitu loh. Karena orang target kemarin kita ke orang Jawa Barat itu. Oh gitu. Jadi biar nge-match aja nggak terlalu manis banget. Oh berarti Nah, ada nanti cerita ini. Iya, Ini iya, termasuk ada cerita pelanggan Karena iya, karena kaitan manis Jadi tadi ya. karena kan tahu riset beliau Iya. kan mempelajari terus pelanggan. Mm. betul. Jadi wah ini kok ini akhirnya orang yang Jakarta itu senang tambahin cabai bawang banyak deh. Oh, nah, kita menyesuaikan di situ juga. Oh gitu. Paceman juga ada. Mm-mm. Nah, balik lagi dengan pelanggan. Sebenarnya belum ada masukan karena orang persepsinya jadah tempe itu yang makanan tradisional itu awetnya nggak lama. Biasanya masih gitu. itu. Jadi mereka agak susah teman. Yang menjadi unik di pelanggan adalah makanan ini menjadi makanan kenangan. Wah, aku biar mesti sering loh. Aku biar kalau orang makannya Oh, ya. seperti ini. Ono kenangan Saya nih. ke Jogja itu makannya seperti ini. Wah, saya kan gitu. jadi berkali-kali orang datang ke tempat kita itu pengennya, wah, aku mau main ke Jogja, pengen jadah tempe yang benar-benar ori karena tidak semua tidak ada di luar Jawa, di luar Jogja yang jadah tempe yang benar-benar dari mirip seperti ini nggak ada itu. Kita nggak buka di sana belum. Buka di luar Ya, nggak? jadi datang ke sini, wah, aku mau main jadi kangen Jogja. Ya. Oh, aku Ya. pernah cerita zaman Dan itu. itu Jadi cerita-ceritanya juga Jogja banyak ya kita- seperti Iya, itu. Jadi banyak. akhirnya Mas Angga dan keluarga bersemangat untuk pokoknya usaha ini kudu dijalani Iya, terus betul. gitu loh. Iya. Kalau harian itu produksinya sampai berapa puluh kilo? Atau Kalau- mungkin berapa ratus kilo beras ketan? Nah, ya toh. Kalau Mbah Cari sendiri kan manajemennya sendiri-sendiri. Mm-mm. Ada manajemen Bude, ada Simbah sendiri, Bulik dan sebagainya. Kalau Oh kami gitu. ada 2 cabang itu masih sedikit sih, masih 20 kilo per hari. Wih, minimal. 20 kilo per hari itu kan banget loh. Banget, ya. Udah jadi 20 kilo per Iya. hari, tempenya paling kalau seminggu ya sehari 400 lah, Pak. Seminggu Oh, itu gitu. jadi udah hampir 2.000 per minggu itu. 2.000 tempe bentelan itu. Iya, karena Gitu. menjadi sebuah ciri khas ya jadah tempe Mbah Cari itu sendiri ya. Itu kan jadah itu ya bentuknya bunder gitu. Iya, betul. Terus lebih halus. Ya, Walaupun lembut. aku udah ngerasa kayak ini loh ya. Aku udah ngerasa kayak ini sisa cerita. halus. Ya. Teksturnya lebih halus Iya. seperti itu. Karena sekarang juga banyak juga jadah yang nyon sewu di kuliner itu dijual di kotak-kotak Iya. seperti itu. Hmm. Itu kan juga persaingan juga nih. Iya. Dari sisi mungkin yang dipertahankan sisi apanya? Rasa ataupun apa? Jadi pertama rasa ya, jelas rasa dan bentuknya. Oh, bentuk Kenapa itu kita tetap nggak dipotong? dipertahankan. Iya, kenapa nggak potong? Karena lembut, Pak. Hmm. Jadah itu kalau yang kotak-kotak itu Iya. jauh mesti agak Mm-mm, keras. agak keras Iya, karena ya. bisa dipotong. Iya. Iya. Kalau kita Seharusnya nggak bisa tidak dipotong. bisa. Filosofinya kan ulet.
Nah, Iya. filosofi itu tadi, ulet tadi Iya, ya, tidak itu boleh masuk. foto angel banget. Oh. Iya. Itu gampang belum jadi jadah. Iya, betul. Jadi Iya. memang itu jadi akhirnya kita kepelin. Nah, itu dan itu yang menjadikan keautentikan kita yang akan kita yang seperti itu terus gitu. Terus dari tempe sendiri kan ukuran-ukurannya, berarti kan ini biar tidak berubah dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi. Tempe juga begitu. Itu dari daun Jadi, atau dari apa bungkus itu? daun. Jadi tempe kita nggak pakai tempe kotak ya. Ya, bungkus tempe satu-satu. Bayangkan kalau sehari 2.000. Pengrajinnya butuh berapa? Bukain 1.000, 2.000, bukain 2.000 tempe itu. Berarti memberdayakan. Iya, udah kan pengrajin tempe. Pengrajin tempe di sekitarnya ya. Karena sudah jarang sekali tempe yang bungkus daun satu-satu itu sudah jarang sekali. Iya. Jadi itu kita pertahankan. Oke, berarti pengrajin yang bikin tempe itu sudah mulai berkurang. Berarti harus ada kolaborasi ini. Bagaimana kolaborasi antara pelaku UMKM dan pemerhati budaya ini berkaitan dengan jadah tempe itu biar tetap relevan. Seperti apa pandangan jadi dari kita terbalik kan pikiran sekarang itu. Kalau pikiran dulu itu kita panen melimpah, ini jadi apa ben tidak bosan makan, jadi lemper, jadi rengginan, jadi yangko, jadi apapun macam-macam panganan itu untuk supaya tidak bosan dan ilmu teknologi kreativitasnya itu banyak banget. Nah sekarang dibalik, aku butuh jadah bukan dari iki berasnya ketane argo ngopo yo, gitu kan? Sekarang dibalik, iki aku ndene berasnya ndi. Pola pikir yang terbalik ini harus kita jadikan satu. Kemudian sekarang ternyata butuhnya itu ini rangkaiannya seperti ini. Ini bukan sekedar menjadi variasi makanan hasil bumi kita, tetapi ini malah ini ini sudah ada, kami butuh segi, silakan ditanam. Jadi malah bagus harusnya. Karena kalau dulu mengatasi keberlimpahan yang tidak bisa, sekarang itu malah kekurangan. Kalau dalam ekonomi itu kan antara permintaan dan kalau ini banyak banget, ini kurang banget. Nah, ini ayo digabungkan gitu lah, digabungkan kan tinggal pemerintah. Ya sudah sekarang semua nandur beras ketan. Jelas ada konsumnya, daripada nandur yang nggak jelas tidak ada yang jelas. Dan kalau mau tidak terlalu melimpah ya digilir, misalnya 3 bulan itu panen ya 3 bulan 1 hektar. Kalau setahun kan 3 hektar, dengan tiap bulan. Kalau mau tiap hari panen juga bisa itu. Jadi nanamnya tiap hari panen itu berarti berapa? Sekarang tandur letih sedino, panennya letih sedino gitu. Ada terus. Jadi antara kebutuhan dan ketersediaan menjadi seimbang. Kalau dulu ketersediaan berlimpah sampai bingung dibuatkan variasi makanan sehingga muncul filosofi sandingan. Sandingan itu anone jadah apa ya jadah. Sandingnya apa? Sandingnya apa? Nah, kemudian ono tempe, ayo sanding karo tempe ben rasanya gurih atau manis. Nah, ketika manisnya ini makanya tetap dipertahankan. Ketika manisnya itu tidak terlalu manis, maka jatuh tempe gurih. Nah, gurih-gurih nggak cocok. Oh, nah, gitu. Jadi manis dan gurih itu bagian dari yang harus dipertahankan juga ya. Gitu. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir sebagai penutup ini ya. Tak terasa juga kita lama ngobrol ini. Paling mengulas, mengupas tuntas ini ya. Yang kita punya sendiri. Oh, gitu. Menurut Anda, apa yang membuat jadah tempe itu tetap dicintai dari lintas generasi ke generasi, Mas Angga? Jadi rasa yang membuat kangen. Rasa yang membuat kangen. Ya, itu aja. Oh, gitu. Cuma pendek saja ini. Kenapa dicintai Iya. dari generasi ke generasi? Rasa yang membuat kangen. Begitu. Iya, kan dari generasi muda, makan saya jadi kangen masa lalu, masa depan besok. Oh, maksudnya, Ya. jadi bikin kangen gitu aja. Iya. Jadi yang tua nostalgia, yang muda menciptakan nostalgia. Betul. Oh, gitu. Sesuk aku yang kene. Setelah makan ini Sambung sinambung tadi Iya, ya. Begitu jadi kan kan, akan- sambung sinambung. akan Dan terus-terusan. cinta itu kan memang harus kita tidak serta-merta ya. Serta-merta ada gitu. Kita harus mengenalkan, kita harus mempelajari, kemudian merasakan. merasakan, Iya. betul sekali. Kan kalau tidak ada apa-apa kemudian disuruh mencintai ya nggak mau. Betul. Karena itu harus ada terus Iya, ini. harus ada terus. Teman-teman Jadi, seperti ini harus ada terus Iya. seperti inilah. Terus Betul. kemudian menarik. Oke. Menarik tidak ini sudah
kenal, sudah merasakan, tapi tidak menarik. Iya, Hmm. sediakan. Oke Pak Ratun, sebagai pemerhati budaya berkaitan dengan jadah tempe, itu biar tetap lestari karena sebagai identitas budaya ini di Yogyakarta. Seperti apa baiknya? Aduh, kita itu sekarang sedang diserang oleh teknologi dan pengetahuan asing, termasuk kulinernya. Yang kuliner itu tidak mengakar pada budaya kita. Nah, suatu ketika kalau kita mencintai makanan-makanan luar yang bukan lokal, maka kita akan tergantung pada luar. Ketika orang luar dan ketika kita sudah bergantung dan menjadikan lahan kita itu tidak lagi produktif bagi makanan kuliner kita, maka kita akan tergantung pada luar. Ketika luar marah kepada kita di stop impor, maka kita akan mati. Nah, maka orang Jawa itu sampai sekarang detik ini masih terus lestari, hidup terus, karena pintar beradaptasi dengan lingkungannya. Jangan diputus. Proses adaptasi nenek moyang kita itu salah satunya dengan menanam padi, menanam ketan, ada jadah, tempe, lemper, dan lain-lain. Iya, betul. Oke, baik. Dari obrolan hari ini, kita belajar bahwa jadah tempe bukan hanya soal rasa, tetapi tentang sejarah, identitas, ketekunan, dan cinta pada tradisi. Semoga UMKM lokal terus tumbuh, budaya kita tetap terjaga. Terima kasih pada narasumber yang sudah rawuh di studio di obrolan budaya kali ini. Betul. Jangan kapok, nggih. Iya, betul. Iya, yang jelas tetap lestari budaya yang ada di Yogyakarta. Baik, Sutresno Budoyo, terima kasih. Sampai jumpa dalam obrolan budaya edisi yang lain. Matur nuwun.